Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Fajri Pamungkas dengan NIM 2240101666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Najun Atalah dengan NIM 2240101155. Perkenalkan, nama saya Alia Anggadintias Andika dengan NIM 22401153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Amalia Alifah dengan NRP 2240101126. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini melibatkan praktik seperti suap, penggelapan dana, nepotisme, korupsi, dan penyelewengan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau jabatan. Korupsi mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dampak korupsi sangat merusak dan merugikan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, serta kepercayaan dan integritas lembaga publik. Korupsi juga menghambat pemerataan kekayaan dan kesempatan, serta melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam pemerintah. Selanjutnya, gejala adanya korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Para pejabat yang korupsi seringkali menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti memberikan preferensi atau perlakuan khusus kepada orang-orang tertentu dalam proses penggandaan barang atau jasa. Yang kedua, yaitu penggelapan aset negara. Korupsi juga dapat terlihat melalui penggelapan aset negara atau dana publik. Hal ini dapat meliputi penyalahgunaan dana publik untuk keperluan pribadi, pengalihan aset negara ke pihak swasta dengan harga yang tidak wajar, atau menghindari pajak yang ilegal. Yang ketiga, ada ketidaktransparan. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penyaluran dana, dan penggandaan barang dan jasa dapat menjadi indikasi adanya praktik korupsi. Ketidaktransparan memungkinkan para pejabat untuk melakukan tindakan korupsi tanpa terdeteksi atau dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ada ketidakadilan sosial. Korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dengan memperkuat kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial antar kelompok-kelompok masyarakat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah digunakan untuk memperkaya segelintir individu atau kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu ada nepotisme. Korupsi juga dapat terlihat melalui praktik nepotisme, yaitu memberikan referensi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat dengan mengambil keputusan, penempatan jabatan, atau pemberian kontrak. Yang selanjutnya, ada bukti nyata korupsi di Indonesia. Kasus korupsi kepala daerah, kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto, dan ada kasus BLBI, dan ada kasus Bank Senturi. Yang selanjutnya, bukti nyata adanya korupsi di Indonesia. Pejabat yang terjerat korupsi di masa pandemi. Ada Edi Prabowo, ada Nurdin Abdullah, ada Juarsah, ada Weni Bukabumo, ada Ismudar, ada Ajay Muhammad Priyatna, ada Umbara Sutisna, dan Juliani Peter Batubara. Sebagian besar adalah menteri atau gubernur yang ada di Indonesia. Yang pertama, sejarah korupsi. Korupsi telah ada sepanjang sejarah manusia dan tidak terlepas pada satu negara atau periode waktu tertentu. Korupsi merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di berbagai masyarakat dan sistem pemerintahan di seluruh dunia. Bahkan dalam catatan sejarah kuno, korupsi telah menjadi masalah yang dihadapi oleh peradaban-peradaban kuno seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Praktek korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui penyuapan, penyelewengan dana, maupun nepotisme. Namun, perlu dicatat bahwa kesadaran akan korupsi sebagai masalah sosial dan upaya penanggulangannya semakin berkembang dalam beberapa abad terakhir. Banyak negara dan organisasi internasional telah mengadopsi hukum
peraturan dan mekanisme pencegahan korupsi untuk melawan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Yang kedua ada dampak korupsi. Pertama, ketidakadilan dan pemerataan yang buruk. Kedua, gangguan pada pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kerugian pada sektor publik. Yang keempat, merusak integritas lembaga dan sistem hukum. Yang kelima, dampak sosial dan moral. Dampak korupsi sangat merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan dan menghambat kemajuan suatu negara. Yang ketiga, ada identifikasi masalah korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor diri sendiri, yaitu adalah dorongan para pejabat, yaitu dorongan dari diri sendiri dikarenakan faktor kebutuhan seperti kasus Wali Kota Bandung, yaitu Yana Mulyana. Faktor yang kedua, faktor luar. Faktor dari luar yaitu bisa jadi faktor dorongan partai, karena dalam kasus Johnny G. Plate yang diisukan oleh media adalah aliran dana 8 triliun mengalir ke partai politik. Selanjutnya, 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama ada kasus penyerobotan lahan di Riau. Yang kedua, kasus korupsi PT Jiwasraya. Yang ketiga, kasus korupsi PT Pelindo II. Yang keempat, kasus PT TPPI. Dan yang kelima ada kasus Bank Senturi. Selanjutnya, cara mengatasi korupsi di Indonesia. Yang pertama, tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Yang kedua, bersihkan aparatur hukum dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, bisa menempatkan satu regu KPK di setiap instansi pemerintahan layaknya Satpam. Yang keempat, hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Dan yang terakhir dan yang paling penting yaitu hukum mati para koruptor. Saya ingin mengutip satu kalimat dari Najwa Shihab, yaitu di pundak pemimpin yang bebas korupsi, di situ masa depan negeri. Artinya, jika ingin negeri bebas dari korupsi, maka harus memiliki pemimpin yang tidak serakah, maka akan ada masa depan yang lebih indah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.